Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan algoritma supervised dan unsupervised learning untuk prediksi risiko penyakit jantung menggunakan random forest dan K-means. Sebelum kita lanjut ke presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Skorpion Rikda, dan teman saya, Rafael Anggara Putra. Latar belakang kami mengambil prediksi risiko penyakit jantung ini karena penyakit kardiovaskular, khususnya penyakit jantung, merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia dengan lebih dari 17,9 juta kematian setiap tahunnya menurut World Health Organization atau WHO. Di Indonesia, penyakit jantung menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian tertinggi setelah stroke. Deteksi dini dan prediksi risiko penyakit jantung menjadi sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius dan mengurangi angka mortalitas. Tujuan kami yaitu yang pertama adalah mengimplementasikan algoritma AI dalam konteks nyata yaitu prediksi penyakit jantung. Yang kedua, menilai keunggulan dan keterbatasan supervised dan unsupervised learning dalam konteks medis. Dataset yang kami gunakan adalah heart attack dataset, dan algoritma AI yang kami gunakan itu random forest untuk supervised learning dan K-means untuk unsupervised learning. Ini adalah contoh sampel dari dataset yang kami gunakan. Terdapat 7 kolom, yaitu age, gender, 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan, heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, blood sugar, dan CKMB. Untuk persiapan data kami terdapat 3 tahap. Tahap pertama adalah pembersihan data. Langkahnya penting agar model tidak terdampak oleh kualitas data yang buruk. Lalu normalisasi dan transformasi fitur. Beberapa algoritma seperti K-means sensitif terhadap skala data. Oleh karena itu, dilakukan normalisasi menggunakan teknik seperti standar scaling. Dan yang terakhir adalah pembagian data, di mana 80% untuk training dan 20% untuk testing. 80% data latih digunakan untuk melatih model agar dapat mengenali pola dalam data berlebar. Dan 20% data uji digunakan untuk mengevaluasi performa model terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya di sini ada random forest. Di sini random forest adalah algoritma yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Setiap tree dilatih pada subset data dan fitur yang berbeda. Evaluasi random forest menggunakan metrik standar supervised learning yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, erosi score, confusion metric, dan feature importance analysis. Di sini ada parameter dari rainforest. Yang pertama ada N estimator dengan nilai 100, max depth dengan nilai 10, min sample speed dengan nilai 5, min sample lift dengan nilai 2. Kemudian di sini random state itu di sini mendapat nilai 42 yang telah dideklarasikan sebelumnya. Lalu ada class weight yaitu balance. Di sini untuk menangani class imbalance jika ada pada data. Selanjutnya dari hasil percobaan, di sini kita mendapat hasil evaluasi random forest dengan 5 metrik berbeda yaitu ada akurasi, precision, recall, F1 score, dan erosi. Akurasi menunjukkan nilai 95,45%, precision menunjukkan 95,18%, recall menunjukkan 97,53%, F1 score menunjukkan nilai 96,34%, erosi menunjukkan nilai 99,7%. Composition matrix menunjukkan bahwa dari 264 sampel tes, model berhasil mengklasifikasikan 252 sampel dengan benar. Dengan 94 true negatif, 158 true positif, dengan hanya 4 false negatif dan 8 false positif. Tingginya nilai recall sangat penting dalam konteks medis karena menunjukkan kemampuan model untuk mendeteksi dari kasus positif yang sebenarnya. Selanjutnya di sini ada hasil analisis feature importance dari random forest. Di sini menunjukkan bahwa troponin dengan nilai 49,42% dan CKMB dengan nilai 24,42% merupakan fitur paling penting. Diikuti oleh age dengan nilai 8,37%,
blood sugar dengan nilai 4,55% dan systolic blood pressure dengan nilai 4,52%. Hasil ini sesuai dengan pengetahuan medis bahwa troponin dan CKMB adalah biomarker utama untuk diagnosis infark miokard atau kondisi jantung akut. Di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari rainforest. Rainforest ini menunjukkan keunggulan dalam akurasi prediksi yang sangat tinggi, yaitu dengan nilai 95,45%, erosi ausi yang excellent dengan nilai 99,07%, menunjukkan discriminative power yang sangat baik. Lalu ada feature importance analisis yang dapat diinterpretasi secara klinis. Lalu ada nilai recall yang tinggi, yang penting untuk deteksi kasus positif. Namun di sini ada kekurangannya. Kekurangan dari rainforest adalah memerlukan data berlabel untuk training, lalu kurang efektif untuk eksplorasi data yang tidak diketahui, tidak dapat mengidentifikasi subgrup pasien dengan karakteristik unik. Lalu K-means algorithm. Algoritma yang mengelompokkan data berdasarkan kesamaan fitur ke dalam K-cluster. Evaluasi K-means menggunakan metrik clustering, silhouette score, inertia atau WCSS, adjusted trend index, dan normalized mutual information. Lalu parameter yang kami gunakan adalah N-cluster diambil dari optimal cluster yang telah dihitung sebelumnya. Random step-nya adalah 42, dan inisialnya adalah 10, dan max iterasinya adalah 300. Hasil dari K- bisa dilihat di mana cluster 0 menunjukkan karakteristik yang sangat menarik dengan 100% positive rate, mengindikasikan kelompok pasien dengan risiko yang sangat tinggi yang memerlukan perhatian medis segera. Cluster 1 merupakan kelompok terbesar, 36,1% dari total pasien, dengan positive rate 64,1%, menunjukkan populasi dengan risiko sedang tinggi yang memerlukan monitoring ketat. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi K-means. Bisa dilihat dari silhouette score-nya adalah 0,1869, inersia 6380,99, adjusted rate index atau ERI-nya 0,0004, normalized mutual information-nya atau NMI-nya 0,0266. Nilai ERI dan NMI yang rendah menunjukkan bahwa clustering berdasarkan fitur medis tidak sepenuhnya sesuai dengan label diagnosis yang ada. Hal ini dapat dijelaskan karena K-means mengelompokkan berdasarkan kesamaan profil medis secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan hasil diagnosis binary. Lalu adalah kelebihan dan kekurangan dari K-means. K-means menunjukkan keunggulan dalam tidak memerlukan data berlabel, berhasil mengidentifikasi kelompok high risk atau cluster 0 dengan 100% positive rate, berguna untuk verifikasi risiko dan personalisasi treatment, dan membantu pemahaman struktur data dan variabilitas pasien. Tapi keterbatasan dari K-means adalah tidak memberikan prediksi diagnosis langsung. Silhouette score relatif rendah menunjukkan overlap dan antar cluster, dan RI dan NMI rendah menunjukkan agreement terbatas dengan true levels. Selanjutnya di sini ada perbandingan. Di sini dibagi menjadi 7 aspek, yaitu jenis learning. Di sini rainforest menggunakan jenis learning supervised, K-means menggunakan jenis learning unsupervised. Lalu ada input training. Di sini input training dari rainforest adalah fitur dan label, sedangkan K-means hanya fitur. Lalu ada output. Di sini random forest output yang dihasilkan ada probabilitas resiko. K-means adalah cluster assignment. Lalu di sini ada aspek advance score. Di sini hanya random forest yang menggunakan advance score yang mendapat nilai 93,34%. Lalu ada silhouette score. Di sini hanya K-means yaitu dengan nilai 0,1869. Lalu ada interpretabilitas. Di sini random forest ada feature importance, lalu K-means adalah profil cluster. Lalu ada di sini aspek aplikasi klinis. Random forest adalah diagnosis langsung, sedangkan K-means segmentasi pasien. Kesimpulan, kedua pendekatan memiliki keunggulan komplementer. Random forest sangat cocok untuk sistem diagnosis otomatis yang memerlukan prediksi akurat. K-means berguna untuk analisis eksploratory, segmentasi pasien, dan stratifikasi risiko. Dalam praktik klinis,
Kombinasi kedua pendekatan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mendukung pengambilan keputusan medis yang komprehensif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.